tersangka dalam 2 pelaporan. Bahkan sebentar lagi akan menjadi tersangka juga dalam pelaporan siapa lagi? Pokoknya kok bisa kasih kalian bisa percaya sama penipu? Ya, kok bisa kalian masih percaya sama penipu? Ya, intinya kalau udah tersangka dari 2 pelaporan aja dia udah tersangka, ditambah lagi bentar lagi jadi tersangka. Intinya dia itu apa? Dialah penjahatnya sayang, oke? Maklumin aja anak-anaknya anak haram ya kau. Berarti kau itu ya kan? Berarti kau itu anak haram ya. Makanya kau bilang sama mak kau jangan ngewong sembarangan, oke? Terus kamu bukan tersangka? Bukan dong, aku belum ada pelaporan. Bukan dong, masa sih aku ada tersangka? Miss Gosip belum ada pelaporan ya sayang. Kalau dokter detektif itu saat ini masih lapor pak. Jadi sudah menjadi tersangka dalam 2 pelaporan. Sebentar lagi akan disidangkan. Dan kemungkinan besar 2 minggu lagi akan menjadi tersangka dalam kasusnya SS. Jadi tambah 3 lagi jadi tersangkanya ya kan. Hidup Miss Gosip, iya. Mulus sekali, makasih. Nggak masalah sayang, tanganku gosong, wajahnya mulus, tangannya gosong. Pakai filter sayang ya, filter. Oke, aduh kok kayak gini ya, gak bisa kita baca ya. Minimal bisa ngeja, Miss Gosip juga gak bisa ngeja. Cepet banget typingannya. Lo yang tersangka kosong kok Miss Gosip yang tersangka saat ini. Tersangka ya, tersangka Samira Bopeng sudah menjadi tersangka dalam 2 pelaporan. Ya, dalam 2 pelaporan. Yang di Medan aja dia itu udah ditetapkan menjadi tersangka. Terus bentar lagi tersangka dari siapa lagi? Dari SS. Nah sebentar lagi, cuma kalau di Jabar dia nggak mungkin lagi jadi tersangka ya, soalnya sudah bersekutu demi menyelamatkan diri di Jabar. Seharusnya kalau dia kemarin itu masih menerima pelaporan di Jabar, itu dia di Jabar ya kan. Oke, bul matanya melayang nggak masalah sayang. Nah makanya kalian jangan pernah, nggak usah percaya sekarang, nggak usah percaya masuk ke ranah produk yang ilegal. Kemarinnya itu masih menjual NA yang lama ya. Kalau produk masih dijual dengan NA yang lama itu masih dibilang NA menjual produk ilegal, oke? Pokoknya jangan percaya sama dokter detektif lagi sayang. Jangan check out produknya. Adapun siapa yang mau kerja sama doktif, nggak usah, kalian nggak usah dibodoh-bodohin sama si doktif ya. Produknya aja bermasalah ya, produknya aja bermasalah. Kok bisa gitu dia mereview produk orang seolah-olah nggak bersalah, ternyata produknya aja sampah gitu. Aduh aduh kasihan sekali ya. Biasa aja, nggak usah kayak panik. Kenapa harus panik? Nggak ada yang panik sayang. Yang seharusnya panik saat ini dokter detektif lagi panik sayang, menjadi tersangka. Hampir semua pelaporan dia menjadi tersangka. Makanya dia juga gencar melaporkan orang. Tapi lebih gencarnya lagi orang melaporkan dia. Karena apa? Tukang rusuh, penipu gitu. Kalau tukang rusuh, penipu wajar jadi tetapkan jadi tersangka. Miss Gosip gini ya, semenjak si dokter detektif ini ditetapkan menjadi tersangka, di situ aku ya udah aku tunduk ke hukum aja ya kan. Nggak mungkin APH ya menetapkan dia menjadi tersangka kalau itu nggak ada bukti-bukti. Berarti sudah ada bukti yang kuat sehingga dokter detektif ini ditetapkan menjadi tersangka. Bukan dalam satu kasus, bukan dalam satu pelaporan. Ya, ada 2, bentar lagi jadi 3, bentar lagi jadi 4. Coba kalian bayangkan. Yang lebih menyalanya lagi nanti pelaporan dari Miss Gosip ya kan. Aduh, wadidaw sekali itu. Tapi tenang, makanya Miss Gosip masih tenang-tenang aja, belum buat pelaporannya. Tinggal ya kita slow aja gitu.
Oke. Apalagi ini kok tappingannya loh ini. Ya Allah, ya Allah, Allah, nggak bisa aku baca, ya Allah, terlalu banyak tappingannya ini. Apa katanya laporin dari sebulan yang lalu sampai sekarang cuma koar-koar. Ya tenang sayang, tenang, kita itu harus santai, jangan sampai kayak si Doktif, ya kan, kucuk-kucuk bikin pelaporan, kucuk-kucuk ditendang, kucuk-kucuk bikin laporan, kucuk-kucuk ditendang. Jadi kita harus memikirkan sematang-matang mungkin, tidak perlu menggebu-gebu untuk terlihat pro gitu, untuk terlihat wah akulah pahlawannya, untuk mendapatkan atensi dari netizen ini, untuk mendapatkan dukungan. Ya benar, Miss Gosip melaporkan dokter detektif, hore. Nggak harus seperti itu juga kali. Aku kan bukan si Dokpeng ya say, aku bukan si Dokpeng, jadi aku ya slow aja dulu. Kita lihat dulu pergerakannya si Dokpeng, ya kan. Sekarang belum dilaporin aja, itu si dokter detektif itu udah ini say, udah apa, udah kalang kabut. Apalagi kalau udah dilaporin gitu. Udah mencari backup sana sini, mencari backup sana, mencari backup sini, kan susah jadinya. Tapi ya udahlah, terserah dia aja, yang penting ditunggu aja surat cintanya ya. Miss, jawab apa, jawab dengan jujur, apakah aku dukung kamu atau tidak? Tidak dong, ngapain kau dukung aku Kak Irang, ngapain? Mana ada Doktif kalang kabur. Kalian masih kapan main? Aku kan tahu apa yang berada di belakang layar. Kalian aja nggak tahu say. Kalian aja nggak tahu. Kita jualan ya, kita jualan. Kita mau jualan apa guys? Ini aku kasih giveaway Rp2.000 ya. Ini ada giveaway Rp2.000 dari Miss Gosip. Kalian kalau mau silahkan klaim. Oke, ini ada giveaway Rp2.000. Kalau mau silahkan klaim. Aduh. Oke. Intinya si dokter detektif ini sudah menjadi tersangka. Maunya gini kita ucapkannya, tersangka Samira gitu ya. Tersangka Samira sebentar lagi akan saya laporkan dengan undang-undang kesehatan masyarakat, kesehatan konsumen ya. Perlindungan kesehatan konsumen itu tersangka Samira. Ya, karena apa? Karena beliau masih menjual produk dengan NA yang lama dan itu termasuk produk yang ilegal, oke? Kapa ini say? Tapi kenapa masih bebas dia, Miss? Dia itu bukan bebas sayang, dia itu masih wajib lapor Pak. Jadi wajib lapor ya. Sebelum perlimpahan si dokter detektif ini ke pengadilan, dia harus wajib lapor terlebih dahulu karena dia kan sudah ditetapkan jadi tersangka. Sebelum P21 dia itu wajib lapor terlebih dahulu ya. Makanya nanti kalau udah P21 baru apakah pihak pengadilan akan memasukkan dia ke dalam penjara atau ya pas ada sidang aja dia datang gitu setelah, atau gini, nanti dia ditahannya itu setelah putusan ya. Jadi tetap masuk. Kalau misalnya dia diputus 1 tahun bersalah, dia itu tetap wajib masuk karena dia sekarang belum masuk. Sekarang dia kan masih berkeliaran bebas. Kalau diputuskan setahun, mau nggak mau dia harus wajib masuk. Oke? Jadi di sini nggak ada yang menjadi pahlawan ya, karena untuk nggak ada yang jadi pahlawan bertopeng. Jangan gila-gila kayak si Bopeng ya. Kalau si Bopeng itu dia pengen diagung-agungkan, itulah yang namanya keserakahan. Kita nggak boleh dalam hidup ini mempunyai keserakahan, apalagi sampai menjatuhkan orang lain, apalagi meremehkan orang lain, itu tidak boleh. Oke, kalau si dokter detektif ini tersangka Samira ini sudah lengkap
Ya, tersangka Samirah ini sudah lengkap hidupnya. Di situ sudah ada keserakahan, kesombongan, sudah lengkap. Makanya mungkin Allah memberikan teguran kepada dia. Untuk apa? Untuk dia bertobat. Untuk apa? Untuk dia terbuka mata dan pikirannya serta mata batinnya terbuka. Jangan sampai dia melakukan kezaliman terus menerus. Mungkin kejahatannya ini melalui mulut Miss Gosip ya tersampaikanlah, perihal tereksposlah kejahatannya si tersangka Samirah ini. Oke? Jadi kalau untuk yang pendukungnya, kalian jangan panik ya. Kalau mau mendukung silahkan mendukung. Cuma Miss Gosip cuma menyampaikan ya bahwasanya Samirah sudah menjadi tersangka dalam 2 pelaporan. Bahkan yang di Medan itu belum P21 belum SP3 belum. Ya jadi banyak kezaliman yang dilakukan oleh dokter detektif, upaya pemerasan ya, penipuan masyarakat, bahkan menjual produk yang NA-nya sudah ditarik oleh BPOM. Itulah kelakuan yang dilakukan oleh dokter detektif ya. Jadi wajar kalau saat ini dokter detektif ini harus menanggung semua apa yang telah dia lakukan ya. Banyak zalimnya soalnya. Meskipun dia seolah-olah ahli surga, tidak ada itu hanya kedok, hanya untuk menutup bahwasanya menutup kejahatannya saja, agar kejahatannya itu tidak terekspos gitu. Masa iya orang yang merasa dia itu ahli ibadah, dia bisa bertutur kata seperti itu? Dia bisa menjadi pembuli, dia bisa menjadi penipu, dia bisa menjadi pemeras ya. Makanya untuk kezaliman tersebut jangan pernah biarkan, jangan pernah menormalisasikan di Indonesia ini. Tersangka dalam kasus ya, dalam kasus apa? Banyak kasus sayang. Tersangka, dokter detektif ini tersangka, UITE juga iya, terus pelanggaran profesi ya, bentar lagi dengan dokter Richard Lee itu juga ada. Jadi intinya sebagai dokter dengan mulut pembuli itu jangan pernah dinormalisasi. Bahkan bukan dokter pun kita jangan pernah menormalisasikan pembuli, apalagi sampai membuli anak-anak, itu jangan pernah dibiarkan. Oke? Aduh, betul tuh Miss Bope Maya cakap aja dia. Benar Miss, tapi kenapa Miss lama wajib lapornya? Kayak kebal hukum Miss, tapi kenapa masih lama wajib lapornya kayak kebal hukum? Enggak guys, karena wajib lapor itu selama belum dilimpahkan ke pengadilan itu masih wajib lapor ya. Bisa sampai 2 bulan, bisa sampai 3 bulan, itu masih wajib lapor. Nggak ada yang kebal hukum di Indonesia ini guys, nggak ada yang kebal hukum. Dia aja merasa wah di atas awan gitu ya, karena pendampingannya itu siapa gitu ya. Nggak ada. Baik Miss Gosip pun aku bukan kebal hukum, baik dokter detektif juga itu nggak ada kebal hukum. Cuma proses penyelidikan, prosesnya itu berlangsung memang panjang. Makanya kalau udah kerana hukum nggak ada yang enak say. Kalau udah kerana hukum nggak ada yang enak, semuanya itu prosesnya panjang dan lama sekali. Oke? Makanya kalau kalian untuk brand owner jangan pernah percaya lagi terhadap dokter detektif yang reviewnya itu pred. Kalian bisa mencari influencer yang lain untuk menaikkan nama brand kalian, tapi jangan dengan dokter detektif. Karena apa? Dirinya saja menjual produk dengan produknya aja bermasalah gitu aja ya. Produknya aja bermasalah. Oke. Iri, kenapa Miss Gosip harus iri? Emang Miss Gosip owner gitu? Enggak. Emang Miss Gosip dokter gitu? Enggak juga ya say. Jadi enggak ada iri-irian di sini. Apalagi kalau Miss Gosip dikatakan gembelita, yang enggak ada iri-iri. Ya kan siapa sih aku gitu? Ngapain harus iri say? Gitu. Aku karena gini, kalau Miss Gosip ini aku enggak perlu diagung-agungkan.
nggak perlu aku mau diagung-agungkan, nggak perlu, karena kita nggak MPD. Kalau dokter detektif ini kan MPD, dia pengen diagung-agungkan, dia pengen dia nomor satu gitu, makanya dia bisa mengeluarkan statement bahwa DRL itu tidak bisa dijadikan panutan sebagai seorang dokter, padahal dia sendiri juga nggak bisa dijadikan panutan sebagai seorang dokter, karena tidak ada seorang dokter yang memberikan edukasi itu secara nyinyir, tidak ada ya. Tidak ada seorang dokter itu yang memberi edukasinya itu secara membuli, tidak ada. Tidak ada seorang dokter memberi edukasi itu dengan men-spill aib orang lain, tidak ada. Ya, seorang dokter itu memberikan edukasi memang pure edukasi. Ya, benar-benar edukasi yang memang mencerdaskan masyarakat Indonesia, bukan menyesatkan. Kalau dokter detektif, edukasinya itu malah menyesatkan masyarakat, bahkan membodoh-bodohin publik gitu. Ya, dia suka membuat penggiringan opini, dia suka membuat fitnahan, dia suka melakukan kebohongan. Agar apa? Untuk apa dia melakukan kebohongan tersebut? Agar menutupi kebohongan dia terdahulu gitu. Jadi kalau memang tukang pendusta, dia akan berdusta, selanjutnya berdusta, terus berdusta. Untuk apa? Karena kalau dia membongkar ke faktanya, dia itu akan malu dengan kesalahan dia. Maka oleh sebab itu akan terus berdusta, ya kan? Kalau Miss Gosip kan banyak dituding sama si dokter detektif ini, dibilang buzzer bayaran lah, dibilang dibayar sama si Ono lah, dibilang Miss Gosip apalah. Itu kan terserah dokter, dan itu adalah penggiringan opini yang hoax, dan itu adalah dinyatakan fitnah. Makanya kalau kalian bilang Miss Gosip nggak malu mengeluarkan statement yang seperti itu, aku nggak malu guys, karena apa yang aku sampaikan ini adalah fakta, ini adalah kenyataannya ya. Itu faktanya sayang. Apa yang Miss Gosip sampaikan ini dah fakta. Jadi kalau misalnya sekarang kalian bilang Miss Gosip, Miss Gosip aja suka loncat sana loncat sini, doktif kurang apa sayang? Doktif kurang apa? Doktif juga loncat sana loncat sini, demi apa? Demi uang. Cuma yang dimainkan itu siapa? Kalian ya. Dulu doktif masuk ke Nikita Mirzani untuk apa? Untuk mencari aman kepada fansnya Nikita Mirzani. Lalu ketika Nikita Mirzani sudah ditumbangkan oleh dokter detektif, nih dokter detektif beralih lagi ke mana? Sekarang beralih ke HS ya. Sekarang dokter detektif beralih ke HS untuk apa? Untuk melindungi dirinya serta untuk mengorbankan dokter Oki dalam pelaporan di Jabar itu. Nah, miris sekali ya guys, miris sekali cara berteman di sosial media ini, miris sekali cara berteman ala dokter detektif ini. Harus menumbalkan yang Ono, harus menumbalkan yang ini. Yang lebih mirisnya lagi, ibu 3 anak dikorbankan oleh dokter detektif. Demi apa? Demi kenyamanan dokter detektif sendiri, demi kebebasan dokter detektif sendiri. Miss Gosip nggak akan bosan mengulang-ulang statement dari Nikita Mirzani yang menyatakan yang seharusnya masuk menjadi tahanan itu bukanlah dokter detektif, bukanlah Nikita Mirzani, melainkan dokter detektif gitu ya. Jadi Miss Gosip nggak akan pernah bosan. Dan saat ini dokter detektif sedang berupaya untuk memasukkan dokter Oki di pelaporan Jabar. Miris sekali, ya kan? Miris sekali. Dokter Oki kurang baik apa lagi sama doktif? Bisa dihajar sama doktif, ya? Bisa dia main belakang saya. Bisa dokter main belakang dengan HS untuk menjatuhkan dokter Oki. Kurang baik apa coba? Kurasa sama dokter Oki kurang baik apa dokter Oki sama dokter detektif? Gitu ya. Tapi dokter mau menjatuhkan dokter Oki. Cobalah kalian pikirkan sejarah pikiran yang cerdas gitu.
Oke? Oke, apa yang nggak mau dibaca komen? Udah laporan belum, Miss? Bentar lagi kita laporkan, say. Bentar lagi kita laporkan. Apanya yang nggak mau dibaca, say? Apa mana ini? Nggak mau baca komen, kelihatan pengen nangis. Kenapa harus nangis? Lo kan juga apa? Lo kan juga tumbal FS. Oh, nggak ada hubungannya, say. Nggak ada hubungannya, ya. Beda, keles, beda. Nggak ada hubungannya, ya. Oke, thank you Bang Sergio Lopez. Thank you. Nggak adakah donat-donatnya Bang Sergio? Sudah lama tak bersua. Apa kabarnya Bang Sergio? Gitu ya. Jadi tidak ada yang di sini menjadi membawa nama masyarakat Indonesia menjadi pahlawan, tidak ada. Ya, tidak ada yang namanya pahlawan bertopeng, tidak ada. Semuanya itu untuk kepentingan pribadi. Thank you Bunga, thank you Nis, ya. Itu semua yang dilakukan oleh dokter detektif untuk kepentingan pribadi, tidak ada untuk masyarakat Indonesia. Buktinya ada produk yang memang aman dan tidak overclaim, dan itu tidak mau diupload oleh dokter detektif. Karena apa? Karena tidak ada uang. Kenapa dokter detektif merapat ke HS? Karena apa? Karena uang. Kenapa dokter detektif harus menjual rekaman Dokter Oki ke HS? Karena apa? Karena uang. Itu ya. Jadi tidak ada di sini dokter detektif membela masyarakat Indonesia. Semuanya itu uang. Oke? Jadi kalau cobalah kalian bijaksana memikirkan hal ini, memikirkan semuanya. Tidak mungkin dokter detektif yang dulu mengatakan dirinya itu tidak bisa mengambil S2 karena kebentur dengan keuangan, ya. Lalu tiba-tiba cukup. Thank you Bang Sergio, sehat selalu, ya. Lalu beliau hadir menjadi dokter detektif dengan membawa nama masyarakat Indonesia, katanya ingin menjadi membela masyarakat Indonesia dengan melakukan uji laboratorium Cinanya yang menghabiskan uang ratusan juta. Itu konon. Sekarang kalian berpikir secara waras, S2 dia nggak mampu ngambil karena tidak ada uang. Lalu untuk apa dia membuang-buang uangnya untuk melakukan uji laboratorium ke Cina? Untuk apa? Ya, itu semuanya adalah titipan konten, ya sayang. Titipan konten yang dihajar oleh dokter detektif ini adalah brand-brand besar. Karena apa? Dalam setiap brand besar itu ada kepentingan orang-orang di belakang dokter detektif, dan itu dokter detektif dapat apa? Dapat cuan. Oke? Nah, karena masyarakat Indonesia juga nggak bodoh-bodoh kali hingga terbacalah gerak-gerik dokter detektif ini, ya. Oleh sebab itu dokter detektif mengambillah brand-brand yang kecil untuk direview seolah-olah itu pure gitu ya. Ternyata ketika brand kecil bahkan UMKM diangkat oleh dokter detektif, itu bukan lulus, bukan di-approve, malah dijatuhkan. Agar apa? Agar dapat cuan. Oke, begitulah sistem kerja approve-nya dokter detektif. Kalau kalian masih percaya, berarti kalian bodoh, ya. Kalau cobalah buka mata kalian, lihatlah, masa sih gini ya say, satu kali dia ditetapkan menjadi tersangka, mungkin iya itu adalah ada kesilapan gitu. 2 kali dia ditetapkan menjadi tersangka, apakah itu dia masih orang yang salah? Mungkin ini adalah salah satu kebetulan dia menjadi tersangka, apa benar? Terus 3 kali dia akan menjadi tersangka. Ini untuk ketiga kali dia hampir jadi tersangka. Ini bentar lagi dia akan jadi tersangka. Oh, 3 kali udah jadi tersangka ya. Bentar lagi 4 akan menjadi 4 tersangkanya. Dalam 4 pelaporan dia jadi tersangka. Gimana bisa orang berkali-kali begitu menjadi tersangka? Coba pikirkan waras, ya. Kalau dia bukanlah penipu, intinya itulah penipu, itulah
itulah orang menzalimi, orang yang suka menzalimi, hingga adanya hadirlah tersangka terus menerus ya. Ya, maju terus Miss, iya sampai oke ya. Kenapa beras? Kalian mau beras? Biar aku bagi-bagikan beras. Mau beras? Oke ya. Oke. Jadi begitulah. Banyak orang yang dizalimi oleh dokter detektif dengan mulut lebarnya itu, ya, sehingga terjadilah dirinya menjadi tersangka. Oke, bahkan Miss Gosip difitnah menjadi maling beras, sehingga kalian bilang maling beras ya gitu. Ya, kalian dalam pengiringan dokter detektif mengatakan Miss Gosip maling beras. Ya, semiskin-miskinnya orang Miss Gosip ya, semiskin-miskinnya kita orang kampung itu nggak akan kekurangan beras ya sayang. Itu nggak akan kekurangan beras. Kalau misalnya nggak ada beras, ada itu MBG sekarang. Ada MBG, intinya tersangka Samirah. Sekarang kita manggilnya tersangka Samirah ya, teruntuk tersangka Samirah. Teruntuk tersangka Samirah saat ini sudah kejang-kejang, sudah ketar-ketir, yang bentar lagi akan masuk ke jeruji besi. Siapkan diri, kalau perlu siapkan Indomie yang banyak ya, karena nanti nggak ada yang mau ngantar nasi padang ke situ. Oke, nanti nggak ada yang akan mengantarkan nasi padang ke situ. Jadi siapkan Indomie banyak-banyak, karena kan katanya mau diet ya. Jadi kalau diet itu nggak makan nasi, siapkanlah Indomie seleraku. Oke, thank you lah ya guys. Kita sipil tipis-tipis saja, nggak perlu lama-lama. Karena apa? Karena kita nggak jualan sayang ya. Oke, kita mau jualan apa? Sudahkah diambil? Oh, 20 pemenang giveaway 2000. Ternyata udah rame juga ya yang ngeklaim giveaway dari Miss Gosip 2000 rupiah ya. Ya udah, terima kasih. Silahkan menikmati. Oke, thank you. Assalamualaikum.